Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Pada
Mari kita dengar hukum Tuhan pada hari Minggu ini, terambil dari titah ke-1 sampai ke-4. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sucikanlah hatiku, rumah tangga
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Mazmur 147 ayat 12 sampai ayat 20. Kita bergantian. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia menundukkan palang pintu gerbang dan memberkati anak-anakmu di antara. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firman-Nya berkat. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia menempatkan air batu seperti pecah-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dirinya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar Kor Ina Hana, dilanjut Ina Deborah.
Kita mendengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 4 Januari 2026. Nama minggu kita hari ini, Minggu setelah Tahun Baru. Topik Minggu, memperkenalkan perbuatan Tuhan. 2 kelompok kor untuk hari Minggu 11 Januari 2026. Pukul 7.30, Amahuria, Enharmonik, NHKBP. Ibadah jam 10, yang mengisi kor, Gabungan Paropuan, Amasalom, pukul 17, Amajeriko, Remaja. 3, ibadah minggu pukul 7.30. Di tanggal 11 Januari 2026, kita memakai bahasa Batak. Anak lahir. Pada hari Sabtu 20 Desember 2025 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di keluarga Rory Tarihoran Inang Boru Huta Barat dari sektor Korintus. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. 5. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga satu orang bapak dari gereja kita, yaitu Bapak Hendrik Sihotang. Lahir 11 Oktober 1953, meninggal 28 Desember 2025, tutup usia 72 tahun. Suami dari Ibu Hernawati Boru Nababan dari sektor Philadelphia. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. 6. Bantuan CSR Panitia Natal PGS. Telah diterima gereja kita bantuan dari CSR dari Panitia Natal PGS PGN untuk pembelian laptop sekolah minggu dan kantor sebanyak 12 juta rupiah. 7. Amplop pembangunan. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua kita mengumpulkan amplop pembangunan. 8. Amplop diakoni sosial Huria. Pada hari Minggu 11 Januari 2026 kita mengumpulkan amplop diakoni sosial Huria. 9. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 28 Desember 2025 sebanyak 699 orang. Tanggal 31 Desember 2025 ujung tahun 761 orang. Tanggal 1 Januari 2026 tahun baru 227 orang. 10. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 48 orang, ulang tahun pernikahan 31 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 5 sampai dengan 11 Januari 2026. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat 13 dan 16. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 2 kepala keluarga sebanyak Rp600.000. Persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini 2 kepala keluarga sebanyak Rp700.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Januari 2026. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. 13. Keuangan gereja. Huria sebesar Rp32.381.250.
Pembangunan Rp2.911.150. Sentralisasi atau pusat Rp14.598.100. Total keseluruhan Rp49.890.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon informasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengar Kor Amasalum.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nas khotbah dalam ibadah kita minggu ini, minggu setelah tahun baru, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17 dengan topik ibadah dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Bapak, Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita dengarkan saya membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Barangkali Bapak, Ibu dan saudara-saudari di antara kita masih ada yang belum saling bertegur sapa dan mengucapkan selamat tahun baru, maka kami menyampaikan juga hari ini di hari keempat ini kepada kita semua, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Firman Tuhan dengan topik di awal di minggu pertama 2026 ini, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Sian hamoraun nadohita majalo asiniroha. Kita sekarang sudah diantarkan memasuki 1 tahun yang sangat menekankan kasih karunia. Ketika kita mengakhiri tahun, nas khotbah tanggal 31 Desember 2025 juga tentang kasih karunia, asiniroha. Dan hari ini disegarkan lagi tentang kasih karunia, asiniroha. Mari kita dulu pahami secara sederhana, saudara-saudari jemaat Tuhan, apa itu kasih karunia. Saya mau bercerita sedikit tentang satu video Bapak KDM yang kemarin-kemarin dia berkunjung ke Bali. Lalu ada seorang supir taksi yang membawanya, seorang Kristen, orang NTT, sudah 8 tahun tidak pulang karena tidak ada uang. Hidup di Bali dan masih mengontrak. Nah, sepanjang perjalanan mereka bercerita, Bapak KDM ini menggali soal kehidupannya yang memang sudah 29 tahun tinggal di Bali tapi belum sanggup untuk membelikan rumah kecil pun. Dia seorang Kristen, namanya kalau tidak salah Matius. Lalu taksinya dibayar dan Bapak KDM ini memberikan 10 juta untuk ongkosnya pulang bersama istrinya.
Apa yang mau kita kutip dari sini? Ini soal haris, kasih karunia. Kalau kasih karunia ini diterjemahkan dari kata haris, bahasa aslinya ada istilah unmerited favor atau kebaikan yang diterima oleh seseorang yang sebenarnya dia tidak pantas atau tidak layak menerimanya. Ada kebaikan. Nah, itu yang kita ambil tadi dari kisah itu. Dia tidak pernah menduga itu akan mendapat uang dalam perjalanan tidak kurang lebih dari 1 jam 10 juta. Ada belas kasih yang tidak terukur yang akhirnya bisa menghantarkan dia kepada angan-angan dan mimpinya untuk direalisasikan. Betapa luar biasanya bahagianya menerima kebaikan itu. Itu masih angka 10 juta. Lalu kita orang Kristen, kita memperoleh haris, kasih karunia dari Tuhan. Kebaikan yang kita terima yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Sampai hari ini. Kita tidak layak, tidak pantas menerimanya. Dan lagi tadi disebutkan dalam ayat 16, kasih karunia demi kasih karunia. Ternyata tidak hanya sekali, tetapi terus berlanjut, hadir setiap saat. Hitungan detik dia muncul sebagai sesuatu yang dianugerahkan. Inilah kasih karunia itu. Ada kebaikan-kebaikan yang terus menerus kita terima dari Tuhan. Jadi kita adalah penerima kasih karunia itu. Kasih karunia demi kasih karunia. Sekalipun kalau boleh kita jujur, tidak ada alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Tuhan untuk memberikannya kepada kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kebaikan-kebaikan kita sehingga harus dibayar dengan haris itu. Tidak ada prestasi apapun yang melayakkan kita untuk menerimanya sampai tahun ini. Maka kita terngiang dengan khotbah tanggal 1 Januari. Ada saudara-saudara kita yang meninggal dan tidak lagi ikut di tahun 2026. Opu harus mengingatkan lewat keterangan khotbah itu. Bukan karena kita lebih baik dari mereka makanya kita hidup sekarang. Bukan karena kita layak hidup tahun 2026 ini dari perbuatan-perbuatan kita makanya kita ada sampai hari keempat ini. Dan kita doakan sampai mengakhiri tahun 2026 dan selanjutnya. Tetapi itulah haris. Sesuatu yang dianugerahkan kepada kita. Pemberian Tuhan yang luar biasa. Lalu apa bentuk haris itu? Apa bentuk konkret dari kasih karunia itu? Firman Tuhan ini berbicara tentang sosok Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah karunia, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Yaitu firman yang telah menjadi daging, yang telah menjadi manusia. Kita sebut dia Immanuel. Artinya apa, Mangina? Allah beserta kita. Jadi Yesus itu sebagai kasih karunia, firman yang telah menjadi manusia, dianugerahkan kepada kita. Firman yang telah menjadi manusia itu bukan lagi firman yang hanya teori, tetapi dia adalah nyata dalam kehidupan kita. Boleh kita baca dulu ayat 10 dan ayat 11. Ya. Tidak menerimanya. Itulah kasih karunia. Nah, mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari tentang firman ini, bagaimana memahami secara konkret supaya itu benar-benar sudah kita alami, kita rasakan bersinggungan dengan kehidupan kita. Saya analogikan dengan ini. Ini para anak-anak sekolah pasti tahu apa rumus kimia air.
Ibu to do. Gugu maju do kok kamu persikola maju mengelus yang go orang tua dang boto be. H2O. Jadi H2O adalah air, begitu ya? Benar ya? H2O itu adalah air. Air adalah, apakah H2O itu sama dengan air? Ya sama, unang pola biar. Dan nauziak kita orang. Tapi orang tidak pernah minta kalau dia haus, minta dulu H2O mu. Ada pangido, air. Orang tahu itu kalau H2O itu adalah air, tapi itu rumus. Yang realnya apa? Air. Maka kalau seseorang haus dia akan minta air. Kenapa? Karena air inilah yang bisa dirasakan. Air inilah yang bisa dinikmati. Analoginya seperti itu. Nah, sekarang kita adopsi teori seperti ini dengan kata firman telah menjadi manusia. H2O, firman. Ada yang bisa merasakan firman? Tapi apakah firman itu adalah Tuhan Yesus? Iya. Firman itu perkataan-perkataan yang hanya bisa diucapkan, yang bisa didengarkan, yang tetapi tidak pernah secara real kita tahu firman itu. Tapi apakah firman itu ada? Ada. Karena dengan firman itulah Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi supaya firman itu dapat kita alami, dapat kita nikmati dan diam bersama-sama dengan kita, maka firman itu telah menjadi manusia di dalam diri siapa? Yesus Kristus. Odonabui, walaupun peristiwa Yesus Kristus datang ke dunia ini, inkarnasinya itu terjadi 2026 tahun yang lalu, dan Yesus berkarya hanya sebatas sampai 33 tahun. Tetapi dampak karya Yesus Kristus yang sudah menjadi Allah, yang sudah menjadi manusia itu terasa sampai sekarang. Terasa doa manginang? Mula dong atong maduk dang terasa bang atong si pikirannya. Buano nama itu marzuki. Ya terasa. Salah satu yang paling real secara fisik, ya kita ini begitu berlelah-lelahnya mulai dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 26 Desember merayakan Natal. Karena Natal adalah momen selebrasi dan ucapan syukur di mana firman itu telah menjadi manusia. Dan setiap perkataan-perkataan Yesus yang adalah dirinya sendiri telah menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang hidup kuat tangguh dalam menjalani kehidupan. Alani hatani debatado banda margugo hita manginang madalani ngulun. Karena firman Tuhanlah yang diucapkan oleh Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita punya koridor yang harus dijalani. Kita dapat dibatasi untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi kita mengikutinya. Ketika dikatakan firman itu jangan mencuri, maka setiap tindakan perbuatan mencuri akan selalu menjadi pertimbangan dari hati nurani kita, dilakukan apa tidak. Soalani hatani debata, firman yang telah menjadi manusia itu, kehidupan kita akan chaos. Aina taboto dosian hatani debata. Satu laki-laki untuk satu jadi mulo sodong ibu hado. Boy masih lomo-lomo, dah itu. Sedikit saja dibuka ruang untuk bisa marsi dua-dua, marsi tulu-tulu, marsi opat-opat, sudah doh bas colmon. Tapi karena firman itu, maka seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan iya. Coba coba ini luas dulu. Opat. Ada poliandri dan poligami, luar biasa be. Tapi kita ditata. Itulah kekuatan firman dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Gabe didorong mahita, kita didorong akhirnya untuk saling mengasihi. Kita didorong untuk menghilangkan kebencian dan dendam. Kita didorong untuk berproduksi dalam kepedulian. Semuanya itu hanya karena
ajaran kebenaran dari Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Maka demikianlah kita memaknai kehadiran firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, sehingga Yesus Kristus karya keselamatannya benar-benar kita alami, benar-benar kita nikmati. Itulah kasih karunia. Nah, persoalannya sekarang tadi seperti yang dicatat dalam ayat 10 dan ayat 11, dia datang kepada miliknya tetapi miliknya tidak mengenal dan tidak. Pengenalan kita bukan soal pengenalan secara fisik, tetapi kita tidak mengenal dia dengan sungguh-sungguh, sehingga firman yang telah menjadi manusia itu kurang mendarat dan mendarat di bagasan rohata. Karena kita tidak mengenalnya, kita tidak menerimanya. Itu dicatat dari dalam ayat 10 sampai ayat 11. Nah, jadi ini membuat kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari, seperti hidup dalam ironi. Nah, sekarang yang mau kita nyatakan soal apa yang menjadi bukti bagi kita untuk mengenal Tuhan adalah apa yang diajarkannya. Bukan mengenal Yesus sebagai seorang pemuda ganteng dengan hidung mancung dan jambangnya yang bagus dengan pakaian dan berwibawa secara fisik. Bukan. Tetapi apa yang diajarkannya, yang kita hidupi atau tidak, itulah cara kita mengenal atau tidak. Kita adalah miliknya tetapi kita tidak mengenalnya secara benar. Dunia tidak mengenal itu adalah sebuah ironi yang luar biasa, yang menyedihkan. Sang pencipta kita datang tetapi kita tidak mengenalnya. Amanginang gari na tua-tua nang pikun molorohi ta anak kon na tazalang dan kita dacik do kan. Dan kita daw biaw ma ala na pikun do. Ay sir tayo beruah do na musay ape borusyak kanganna. Sekalipun kita tertawa tapi betapa sedihnya rupanya ketika sudah ada hal-hal seperti ini. Ada kita daw. Ingot jo, kita paksa pun dia tidak ingat. Nah, ini gambaran manusia yang amnesia dengan Tuhannya. Lupa kalau hidupnya adalah kasih karunia dan pemberi kasih karunia itu ada tetapi tidak dikenalnya. Ini menjadi kepahitan, adalah sesuatu yang ironis. Nah, dan itulah gambaran hati manusia yang tertutup oleh dosa dan egoismenya, keakuannya. Tetapi bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, yaitu orang-orang yang percaya, yang selalu setia kepada Tuhan, bisa menerimanya, dapat memahaminya dan dapat mengenalnya. Itu adalah sebuah, katakanlah, transformasi status. Allah itu akan persea kepada orang-orang percaya. Berarti ada satu transformasi status kita ketika kita mengatakan kita percaya dan mengenal Dia. Apa itu? Kita tidak lagi dianggap sebagai orang asing, melainkan siapa? Anak-anak Allah. Anak di debata. Nah, jadi ada identitas baru. Dan identitas baru inilah yang menjadi puncak dari kasih karunia. Kasih karunia pertama yang kita terima dari kepenuhan Allah, yaitu identitas baru kita. Bukan soal pergantian KTP, bukan soal penampilan fisik, tetapi secara spiritual identitas baru itu sudah ada di dalam diri kita. Dan yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang kedua, Yesus Kristus adalah inkarnasi Allah. Jadi dia berkemah di antara kita, hadir bersama-sama dengan kita. Dia tidak menjadi seorang raja yang duduk di istana. Saya ada lukikan juga ini, kalau kita dengar berita Bapak Presiden kita akhirnya bertahun baru di mana teh? Nah, doi bana. Dia hadir. Dan ternyata kehadiran pemimpin seperti ini juga menjadi spirit, menjadi semangat bagi orang-orang yang mengalami penderitaan, menjadi kekuatan walaupun tidak berdampak dan netor di liok kepeng. Nah, ternyata itulah yang
diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kehadirannya ke dunia ini sebagai solidaritas bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Itulah inkarnasi, firman yang telah menjadi manusia. Jadi dia tidak hanya komando, tetapi dia turun tangan dan hidup di antara kita. Dan itu juga adalah kasih karunia, memberikan kita semangat kepada setiap orang yang lemah. Adong semangat ne baru di hita ala rabdo debatado tita mariti Yesus Kristus. Dan semangat ini diperlukan untuk menjalani kehidupan kita tahun 2026 ini. Firman yang telah menjadi manusia itu, dia diam di antara kita, dan itulah kepenuhannya yang selalu hadir, tidak hanya sesaat, tidak hanya sekali saja. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada kasih karunia demi kasih karunia yang hadir terus menerus. Dan inilah inti dari khotbah kita hari ini. Kasih karunia demi kasih karunia. Kristus adalah sumber yang tidak pernah kering, sumber kehidupan yang tidak pernah kering. Dia selalu ada untuk kita. Dia seperti samudera luas yang tidak akan pernah bisa habis, dan kita tidak akan pernah bisa mampu menguras kasih karunia-Nya karena selalu tersedia. Lewat apa ini Amanginang? Itu tadi mencakup kasih, hikmat dalam menjalani kehidupan, kekuatan dalam menghadapi persoalan, dan juga upaya kita untuk tetap menjaga kesucian kita adalah bagian dari yang menjadi sukacita karena karunia itu. Oleh karena itu, dengan hadirnya kasih karunia ini, ada 3 poin penting yang harus kita hidupi sebagai orang-orang yang sudah percaya. Yang pertama, jangan hidup seperti yatim piatu spiritual yang merasa sendiri secara rohani. Mungkin teman-teman kita tidak bisa menjadi orang-orang yang menopang kita dalam persoalan kehidupan. Jangan merasa sepi, karena Tuhan ada. Aibu idok kamanginang, saya mula-hula don idok kon godang dodongano kola dongan mekel. Ketika tiba gilirannya kita bergumul, mereka absen. Tapi jangan sedih, itu manusiawi. Jangan sedih, karena ada Allah yang hadir bersama-sama dengan kita dengan firman-Nya. Yang perlu kita bangun semakin intens di tahun 2026 ini adalah perbanyaklah membaca, mendengarkan firman Tuhan. Jangan abaikan itu. Karena kita sudah lelah dengan kemampuan berpikir kita untuk memahami kehidupan. Karena kita sudah lelah dengan kemampuan analisa kita soal masa depan kita. Maka jangan bermuluk-muluk. Ahama natagoari resolusi tahun 2026 unang patibo-tibohu. Unang pabal-gabal-gahu. Dok majo komitmen di bagasar roha ikut jahuk kudo nang wapala sa ayat hatani debata sadari sadar. Itu saja. Mati sono mai betul-betul waru tahe. Carilah dahulu. Iya. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Fokus. Dan kiranya pengalaman hidup kita, entah berapa tahun usia kita sekarang, pengalaman masa-masa lalu kita sudah bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap fokus kepada firman Tuhan. Ay ternyata dang luja. Kami bercanda-bercanda dalam keluarga kami mengatakan seperti ini. Maul do mangalului pengonate. Ido. Agari palauhom maul. Luja do na mangalului pengonate. Luja. Gari palauhom luja. Apalagi mama mengalului. Mencari uang itu lelah, tapi jangankan mencari. Unak kora unang jo mengalului hepeng. Palauhon luja. Maka kita diingatkan, kembalilah kepada firman Tuhan supaya dalam kelelahan kita mencari dan membelanjakan uang itu, ada spirit yang membangun kebaikan dalam diri kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa yatim piatu secara spiritual, tetapi ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang kedua, kita harus sadari ketergantungan kita kepada Tuhan.
Ketergantungan kita kepada Tuhan itu sangat mutlak. Kita membutuhkan kasih karunia. Dan itu terjadi kita butuhkan bukan karena saat kita berdosa, tetapi setiap saat kita butuhkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Anggo somar sigatung tutuhani hita, maka hidup kita akan hampa. Capaian-capaian prestasi-prestasi kemanusiaan kita akan menjadi beban bagi kita. Jadi sarupa dosa ini na somar hepeng dohok nagudak kepeng na molo dausian tong doluja tong dohol soan. Tapi akan berbeda dengan firman Tuhan, dengan ketergantungan kita kepadanya. Dan yang terakhir adalah jika Tuhan mempercayakan apa-apa bagi kita, mari jadikanlah diri sebagai saluran berkat kepenuhan kasih karunia itu. Apapun yang Tuhan titipkan, apapun yang Tuhan percayakan, dan terlebih di situ harus ada rasa syukur kepada Tuhan. Madok mauliate. Mari kita selidiki hati kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang dititipkan Tuhan bagi kita. Pikiran kita jangan menerang hanya soal banyaknya uang, tingginya jabatan, tetapi ada hal-hal yang terabaikan oleh karena kita tidak mengenal kasih karunia itu. Ternyata Tuhan titipkan bagi kita sehingga kita tidak bisa memberikannya. Tetapi dengan menyadarinya, kita akan memakai itu semua menjadi saluran berkat. Akaruas nihuria nama lo marede toridohoti ma markur. Unang idok kemalodo siya nu markurina dang porsia usiang go saliling so bigi markur. Gudang dokur si dapat tono muna adong ama tu dua te ina piga opat lansia alay na itorun 60 tahun nang pola masuk jotong lansia. Akan nang lansia masuk mak unang merasa muda. Foto profil muda boy muda. Boy do AI mabaini. Tapi usia itu sudah membuktikan bahwa masuk mamotong 270 sekian lansia nadoh marid di 25 rotahe. Mari ikut kita ramaikan gereja ini dengan ucapan syukur dalam apa yang bisa kita berikan sebagai kasih karunia itu kepada Tuhan. Nah, dengan demikian juga begini Amang Inang. Ketika kita masuk aktif dalam gereja ini, yakin doa moru doaka nama rungutunguti. Osong no doa pe bagas. Nah, sotar do situa maita sude. Asa molong di bagas taboto mak. Gabi tawar mama rungut-tungut. Ay gudang do colmak kula mamuteni. Salah utik perhala doi putin. Salah jamita putin. Ale puji Tuhan madang-adong do pe mabat tu Facebook ake. Tertib do pe itu. Mari libatkan diri dengan kasih karunia itu supaya kita tidak hanya menjadi seorang yang menilai dan akhirnya menjudge. Ay songoni do mengurangi tensi sehingga kita tidak murung lagi. Ay di dunia portibi dia harus nasorong persoalan nate. Ado, nang adong. Tu gari jadi hamu ujian mah jo satana sama jo yang uloas. Berek kamu isek na termenak do isi ter dapat ter diperbadi ter gabe suruh-suruh kamu. Tuhan titipkan kita di sini dengan kasih karunia kita. Di sinilah kita pakai. Kasih karunia itu begitu luar biasa. Tapi lihat dulu hal-hal kecil menurut kita untuk kita pakai. Karena disebutkan kasih karunia itu melimpah. Maka hidup kita akan melimpah dengan kasih karunia itu. Dari mana kita tahu melimpah? Sedia do taboto nanggok aik akka amanginang dieber. Ala nama Rusia do kan? Dan mungkin do nota nama Rusia habis sorong nanggo satonga. Apakah kita sudah kepenuhan? Seharusnya iya. Tapi karena belum terlihat melimpah. Saya di bana, saya gudang do gabe bubu, taboto do bubu. Inilah yang harus kita lihat sebagai kasih karunia. Setiap yang menginang mulaudak kia berbicara soal uang. Tapi hati yang memproduksi segala sesuatu dan akhirnya kita boleh melimpah ruah. Melo dibata. Jadi unang saya tanggap diri tahun hita mano pogos, unang tanggap hita mano susah. Tabereng mazul mana luaran no susah. Muluboi tu 25 sadari sasahali. Muluboi 25 sadari di sana nasi aking do. Taboto do nasi aking. Iya.
Nah saya sampai nama ibu ipakoring cuci ilok pamuse. Kita bersyukur dengan keadaan kita sekarang, dan kita akui kita melimpah. Sekali lagi bukan hanya persoalan uang, tetapi persoalan kasih karunia yang kita terima. Mulubuilah surat tadope. Inilah yang harus menjadi bukti bahwa kita diberkati Tuhan, sehingga dari kepenuhan yang sudah kita terima, kita akan dapat berbagi, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka jadilah saluran berkat atas kepenuhan yang Tuhan berikan itu, karena itulah nilai yang Tuhan mau kehendaki dari kita, bahwa sungguh-sungguh kita mengenal Dia. Amin. Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik, terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini hari keempat, Engkau selalu menganugerahkan berbagai kasih karunia bagi kami. Hati yang gembira dan semangat yang terus ada dalam diri kami, sehingga kami boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini, beribadah memuji Engkau. Andaikan kami mau mengikuti keinginan daging kami, tentu saja ya Tuhan, akan lebih mengasihkan secara lahiriah kami pergi berjalan-jalan. Akan lebih mengasihkan kalau kami tidur-tiduran, dan mungkin hal-hal lain yang memenuhi keinginan daging kami. Tetapi atas karis, atas kasih karunia itu, Roh-Mu bekerja dalam diri kami, sehingga Dia menggugah kami untuk boleh hadir bersekutu beribadah. Dia menggugah kami untuk boleh hadir melayani. Dan kami membebaskan diri dari alasan-alasan untuk tidak bersama dengan Engkau. Kami bebas sehingga kami boleh bersekutu. Kiranya ibadah kami ini berkenan kepadamu, menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Sembari kami tetap berharap, sebab hidup kami hanya tergantung kepada kasih karuniamu. Hidup kami hanya tergantung kepada belas kasih-Mu. Dan itulah yang kami dambakan di tahun 2026 ini. Kami percaya kasih karunia demi kasih karunia Tuhan akan berikan bagi kami sampai kepada penghujung tahun ini dan sampai seterusnya, ketika Tuhan masih berkenan kami menghasilkan buah selama kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, barangkali saja berbagai pergumulan di tahun 2025 masih tetap mengikuti kami. Tetapi kami percaya bukan Tuhan tidak memperdulikan kami, tetapi lewat itu kami diyakinkan hanya mengandalkan kasih karunia-Mu, hanya dengan ketergantungan kepadamu saja kami akan sanggup mengalahkannya. Dan demikian juga dengan pelayanan gereja-Mu yang barangkali saja secara fisik belum mampu mengubah hal yang lebih baik lagi, tetapi kami percaya juga dengan kasih karunia-Mu Engkau akan memberikan hikmat bijaksana kepada kami para pelayan-pelayan-Mu, sehingga tahun 2026 ini benar-benar menjadi tahun rahmat Tuhan untuk mengkaryakan kami lebih lagi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ranting-ranting yang akan menghasilkan buah karena kami menyatu dan bergantung kepada Tuhan. Sembari kami memohon, Engkaulah juga yang berkenan memberkati jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam mengalami sakit penyakit, dan beberapa di antaranya di akhir tahun dan di awal tahun ini masih sedang berproses untuk pemulihan. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam proses pemulihan itu Engkau memberkati mereka supaya pulih sempurna, sembuh dari segala sakit penyakit dari dalam tubuhnya. Demikian juga yang harus mengalami duka cita oleh karena kepergian saudara-saudari, oleh karena kematian orang-orang yang dikasihi, ya Bapa di sorga, itu pun bukan pertanda Tuhan sedang meninggalkan kami, tetapi di sana Tuhan sedang berkarya lewat hal-hal yang sulit kami terima. Kami percaya dalam duka cita itu karya-Mu nyata untuk meneguhkan dan menghibur keluarga yang berduka. Dan tidak lupa kami berdoa buat setiap doa-doa dan kerinduan jemaat-Mu yang terus dilantunkan dan dinaikkan untuk memohon kemurahan-Mu.
Semuanya itu pun kami hanya berserah kepada Tuhan. Jodoh anak-anak yang sudah layak menikah, demikian juga buah rahim dari kaum keluarga yang menantikan dan merindukannya. Kesembuhan dari penyakit, kehidupan ekonomi yang mungkin saat ini belum memuaskan, dan berbagai hal yang dulunya sudah kami ekspektasikan dalam hidup kami dan dalam doa kami, tetapi belum terjawab. Itu pun kami hanya memohon kepada belas kasih Tuhan. Biarlah karyamu, belas kasihmu hadir, menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini izinkanlah kami menikmati kebaikan-Mu lewat setiap perjumpaan kami dengan sesama, bahkan juga dengan setiap perkunjungan-perkunjungan kami, perjalanan kami, dan apapun yang akan kami lakukan. Kiranya semuanya itu Tuhan hadirkan untuk menyatakan bahwa di sana Tuhan berkarya untuk mendatangkan sukacita bagi kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 699 sambil mengumpulkan persembahan dan diakonia sosial. Sempurna
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara